Hai, namaku Maggie, aku 17 tahun. Pernahkah kamu dipermalukan di depan publik oleh orang yang sama sekali tidak kamu harapkan? Contohnya teman baikmu atau relatifmu. Mungkin bahkan seseorang yang kamu cintai. Ini terjadi padaku. Tonton videonya sampai akhir dan temukan bagaimana aku berakhir terkunci di toilet dan mempermalukan diriku di depan seluruh sekolah. Aku pergi ke sekolah yang sama seperti adikku Steve, yang berumur 14 tahun, tapi dia ingin terlihat lebih tua dan lebih keren dari yang sebenarnya. Dan jika bukan karena pelatih sepak bolanya, aku tidak akan berbicara dengannya sama sekali. Adikku membuatku kesal dengan ide-ide bodohnya. Dia selalu mengikutiku. Aku memulai profil di jaringan sosial, dan dia juga. Aku mulai merekam video lucu dan mempostingnya. Dia juga memutuskan untuk terlibat dalam video blogging dan meminta kamera pada orang tuanya untuk ulang tahunnya. Steve membuatku kesal. Tapi pelatih sepak bolanya Dave ada di pikiranku. Dia 20 tahun, tinggi, atletis, dan memiliki senyuman indah yang membuatku gila. Aku pergi ke latihan adikku hanya untuk melihat Dave kalau-kalau dia memperhatikanku. Tapi aku tidak punya banyak kesempatan. Semua gadis di sekolah ingin berkencan dengannya. Suatu hari saat sarapan, Steve berkata bahwa dia muncul dengan ide brilian dan jika aku bisa menolongnya. Aku ingin mengusirnya dengan kutu di telinganya. Tapi kemudian dia berkata bahwa dia akan memperkenalkanku pada pelatihnya. Mereka akan mengadakan demonstrasi latihan, tapi hanya jika aku setuju untuk membantunya dengan video horor. Aku mengangguk, bahkan tidak bertanya. Aku sangat ingin mengenal Dave. Apa yang kamu lakukan untuk mengenal gebetanmu? Di sekolah, Steve mengirimiku pesan teks selama kelas. Dia menulis bahwa dia menungguku di kamar mandi guru. Kelihatannya agak aneh, tapi aku setuju. Terutama karena Dave sebanding, dan aku menolak untuk mundur. Aku beristirahat dari kelas dan pergi ke kamar mandi. Steve menungguku di sana. Ponselnya sudah dalam mode rekam. Dia memintaku untuk masuk ke toilet secara perlahan, dan tanpa berbalik seperti harus dilakukan. Karena aku setuju untuk membantu, aku masuk sana. Tapi pintu tiba-tiba terbanting di belakangku. Dan Steve menutupnya dari luar. Apa-apaan? Aku mulai bertanya-tanya jika ini adalah ide yang baik. Tapi dia menenangkanku dan berkata bahwa dia akan langsung mengambil properti dan kita akan melanjutkannya nanti. Aku dikunci di kamar mandi guru. Sebentar lagi istirahat. Semua guru akan berkumpul di sini dan melihatku. Itu akan menjadi aneh dan bodoh. Aku meminta izin untuk menemui dokter dari kelas. Ternyata aku terjebak di toilet. Aku harus keluar dari sana. Aku menelpon Steve dan menuntut untuk dibebaskan. Dan dia memintaku untuk tidak gugup. Mengatakan bahwa dia akan segera datang. Dan kita akan melanjutkan syuting. Dan kemudian aku mencium bau tikus. Steve masih menghilang. Aku bisa menulis pada temanku untuk menyelamatkanku. Tapi aku malu untuk mengakui bahwa adikku mengerjaiku. Aku mengirim pesan kepada Steve menuntut pembebasanku segera. Dan segera setelah dia muncul, aku membentaknya dan mengancam tidak akan membawanya ke pesta lagi. Steve sepertinya tidak memperhatikanku. Aku terdiam, mendengarkan dan menyadari bahwa dia dengan teman-temannya, di mana mereka berbisik di belakang pintu dan tertawa. Mereka terbahak-bahak. Aku marah dan berteriak bahwa aku akan menjadi orang terakhir yang tertawa. Dan setelah itu, aku melihat drone dengan kamera terbang di atas kepalaku. Betapa bodohnya mereka. Mereka mentertawakanku. Aku melompat dan menangkap mainan mereka dan melempar drone-nya ke lantai dengan semua kekuatan dan mulai menginjaknya. Steve tegang karena aku merusak perangkatnya. Aku pikir dia akan sadar dan menyadari bahwa dia bercanda dengan saudara perempuannya tanpa hasil. Dan dia berkata dia tidak akan membiarkanku keluar sekarang. Itu gagal. Para anak laki-laki pergi. Lalu bel istirahatnya berbunyi. Kegagalan tidak terelakkan. Guru mulai masuk ke kamar mandi. Aku berharap mereka tidak memperhatikanku. Aku seharusnya menunggu. Dan kemudian aku akan menemukan cara untuk keluar dari omong kosong ini. Aku menutup biliknya dari dalam. Jadi tidak ada yang bisa masuk. Para guru menuju toilet sebelah. Menyelesaikan urusan dan pergi. Nyonya Maisel, guru bahasa Inggris, jelas makan sesuatu yang salah saat sarapan. Dia duduk lama di bilik berikutnya, membuat suara-suara yang mengerikan. Dan tercium bau yang hampir tidak bisa aku tahan untuk muntah. Aku mulai menyumbat hidung.
Jika dia tahu aku ada di sekitar, dia jelas akan menggagalkanku di bahasa Inggris karena kemarahan. Bu Popper, guru matematikaku, juga ada di sini, dan mendiskusikanku dengan kepala sekolah. Dia berkata bahwa aku benar-benar tidak disiplin. Aku meninggalkan pelajaran semauku. Aku siap untuk ditelan lantai. Aku tahu terlalu banyak, dan jika mereka menemukanku, mereka akan membunuhku. Ya, lelucon selalu menyelamatkanku dari kepanikan. Tapi ketika aku melihat Dave masuk ke kamar mandi, aku menyadari bahwa humor itu tidak berdaya. Aku tersesat. Bagaimana kamu mengatasi kepanikanmu? Sekarang dia akan mengenalkanku dan aku akan mati karena malu. Tepat di sini di toilet, sebuah kematian yang memalukan. Aku menahan nafasku, tidak ingin diketahui. Dan Dave hampir pergi dan tidak menyadariku. Tapi teleponku berbunyi. Temanku memutuskan untuk mengingatkanku di saat yang tidak tepat. Aku dengan cepat mematikan teleponnya, tapi itu terlalu terlambat. Dave mendengar suara itu dan datang ke bilikku. Dia mencoba membuka pintu, terkejut karena masih tertutup dari luar. Dia bertanya-tanya siapa yang duduk di sana, dan apakah semuanya baik-baik saja. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku segera menulis kepada seorang teman, memintanya untuk lari ke toilet dan segera menyelamatkanku. Dia mungkin sama sekali tidak mengerti apa yang aku inginkan darinya. Aku bukan diriku sendiri. Aku panik. Lalu aku mendengar suara Steve yang menyapa Dave. Adikku kembali. Tapi dia jelas tidak berharap untuk bertemu seorang pelatih di sini. Steve sedikit bingung. Lalu aku menulisnya untuk berhenti bersikap bodoh dan mengeluarkan Dave dari sini. Telepon Steve tergelincir dari tangannya karena getarannya. Dan Dave mengambilnya dan melihat pesanku. Ini adalah kegagalan total. Sementara itu aku sudah berpikir tentang dipindahkan ke sekolah lain. Dave menatap Steve dengan tegas dan menyuruhnya menjelaskan apa yang sedang terjadi, atau dia tidak akan membiarkannya masuk ke dalam pertandingan. Steve meminta maaf mengakui bahwa dia bermain trik denganku dengan mengunciku di sini. Betapa bodohnya adikku. Dia bisa berbohong dan bertahan, dan dia menyerahkan dirinya sendiri dan pada saat yang sama aku mendengar slotnya terbuka. Di sana tidak ada yang bisa dilakukan. Di sana tidak ada poin yang bersembunyi lagi. Aku membuka pintu di sisiku dan keluar dengan memerah karena malu dan marah dengan adikku. Steve berkata bahwa dia bertaruh pada teman-temannya, bahwa dia akan dengan mudah menipuku dan mengunciku di kamar mandi guru. Dia ingin pamer di depan anak laki-laki dan terlihat seperti pria yang keren. Tapi itu adalah sebuah kesalahan, dan dia menyesal untuk apa yang terjadi dan meminta maaf padaku. Dave adalah penolongku. Itu bagaimana kita bertemu. Aku membayangkannya sedikit berbeda. Dave dengan tegas mengatakan pada Steve bahwa atas pelanggarannya, dia memiliki latihan penalti hari ini sepulang sekolah. Jadi dia akan menunggunya di aula. Dan bel sudah berbunyi untuk pelajaran dan sudah waktunya dia pergi ke kelas. Aku ingin keluar dari sini secepat mungkin, dan aku mengikuti adikku. Tapi Dave memintaku untuk tinggal membicarakan apa yang telah terjadi. Dia memiliki nada yang bersahabat, dan aku tidak bisa menolaknya. Aku tinggal. Dave tersenyum manis padaku, membuka pintu biliknya lagi, dan seketika menaruh tangannya di pinggangku, lalu menempelkanku di bilik ini. Kenapa dia melakukannya? Kenapa dia berpikir aku akan memberikan diriku padanya di sini dan sekarang? Ya, aku sangat menyukainya, tapi tidak terlalu. Faktanya dia sama bodohnya dengan saudaraku. Tapi dia kuat. Bagaimana aku bisa keluar dari sini dan pergi? Dan lalu temanku yang sebelumnya kukirimi pesan, masuk ke toilet. Dia sedikit terlambat, tapi itu tetap baik. Katie menyadari kakiku muncul dari bawah pintunya. Membuka pintunya dan berteriak kaget karena melihat Dave ada di atasku. Teriakan temanku mengalihkan Dave, dan aku mendorongnya menjauh dan kabur dari kamar mandi. Aku merasa mual lagi. Aku merasa jijik bahwa dia adalah orang yang brengsek. Aku selalu ingin mengencani si brengsek ini. Sekarang aku tidak ingin lagi mengencaninya, dan aku tidak mau adikku belajar dari si brengsek itu. Aku memutuskan untuk pergi ke kepala sekolah secepat mungkin dan menceritakan apa yang telah terjadi. Bagaimana jika ini bukan pertama kalinya, dan di tangan maniak ini, gadis lain bisa menderita? Ini bukanlah sesuatu untuk dibiarkan. Setelah beberapa saat, polisi muncul di koridor, mencari Dave. Dengan rasa kepuasan moral, aku pergi mencari adikku. Adikku ada di gym. Aku mengatakan padanya bahwa dia bisa pulang, karena Dave akan melatih para tahanan di penjara sekarang. Aku memberitahu adikku tentang Dave. Dia marah dan ingin untuk menghampiri Dave. Dan lalu dia mulai meminta maaf karena itu semua karena dirinya.
Aku berkata pada adikku jika dia ingin menjadi keren, dia harus mengerti bahwa rasa keren tidak didapatkan dengan mempermalukan orang lain. Jika kamu menyukai ceritaku, tolong like dan subscribe ke channelku. Semoga kamu bertemu dengan orang baik di hidupmu.